Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji kali syukur hayurang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Salawat ni wassalam mugia salamina dilelerkeun ka junjunan alam ta'ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon ngarulang? Batur tadi parebut kursi, matak abdi mah nyenak nyelira. Al-Mukarramun para alimil ulama, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Al-Ittihadiyah, sesepuh pondok pesantren Al-Falah As-Sanusiah, sesepuh pondok pesantren Bustanul Arifin, sesepuh pondok pesantren Al-Hamidiyah, sesepuh pondok pesantren Al-Fatah Kobong Merah, Al-Fudullah, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Bangunjaya, sahabat karib saya masih ingat di madrasah ini beliau tidak terpilih sebagai anggota DPRD. Sedikit saya bernostalgia. Di perjuangan Pak Oteng itu dulu kandas di madrasah ini. Tidak terjadi PAW dari Asep Irfan Alawi. Deritanya Pak Oteng Dakik Solehuddin. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, ketabahan, dan yang saya pahami beliau selalu bertabaruk di Nahdlatul Ulama. Beliau sekarang menjadi Demang Desa Bangunjaya, Pak Demang. Jadi barokahnya dari NU, karena yang namanya barokah itu al-azyadu bil khair. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa ngasih makan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sahabat karib saya, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, beliau yang kemarin sangat menjadi orang yang paling selebriti di Kabupaten Pangandaran, karena tanpa beliau JJ Wiradinata tidak akan menjadi bupati. Dah moal sah kan mutadin. Para ibu, para bapak, hadirin ahli pangaosan rahimakumullah. Jam seberapa ibu? Terus seberapa menit bu? Lapar tuh cek? Ente, ayo lapar cung? Sarua, kewe. Sim kuring ngaos mah atos nembe ku dua mubalik, dua kiai, nuka hiji Rohi Surili, tuh kalau kabawakeun da Kang Mas tadi jadi ngebut Surili jadi Rohi Surili, Rohi Suriah cek.
kabawakeun tadi dah anjeunna nyebatna ketua Surili. Jadi mudah-mudahan sok sanajan jadi Surili tapi henteu ladang ngarawel tina dahan batur. Simkuring bangga menjadi salah satu kader Nahdlatul Ulama. Masih ingat pertama saya menjadi kader muda NU, saya menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu ditetapkan di Madrasah Al-Ittihadiyah di Bangunjaya. Pada waktu itu saya menjadi ketua Ibnu sah pertama di Kecamatan Langkat-Lancang. Apapun bentuknya, arek banser siga Kang Adut nu dilantik tina online bebas. Oh, banser online. Jadi kalau yang ngamek-amekan ku naonnya itu harti. Ya aing ngaji lapar teh. Apapun bentuknya, Nahdlatul Ulama baik yang melalui pengkaderan secara formal ataupun yang melalui pengkaderan secara kultural, mereka tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama, dan itu tidak diistisna oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita adalah muridnya Hasyim Asy'ari. Dina waktu eta Hasyim Asy'ari tenyebatkeun bahwa banser nu bakal diaku santri teh nu diklaksar henteu. Nu diklaksarna online sarua, nu teu online sarua. Nu penting fikrohnya Nahdlatul Ulama. Kuncinya NU itu ada 4 persoalan. Yang pertama adalah fikrohnya harus NU, yang kedua harokahnya juga harus NU. Kalau pemikirannya bukan NU, maka jangan sekali-sekali mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan hanya simbol yang ada di dalam jaket, Nahdlatul Ulama bukan hanya tulisan yang ada di dalam batik, tapi Nahdlatul Ulama terlukis di dalam hati yang paling dalam sebagai manusia yang mengamalkan mereka yang memberikan kepada kita yang disebut dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masih mempunyai pikiran mau membersasar organisasi tapi hanya demi bergaul di NU hanya demi sebuah kehormatan, bergaul di NU dengan tujuan hanya sebuah materi, bergaul di NU hanya bertujuan hanya untuk membesarkan perut seperti Pak Adut, perut gede. Jangan harap kita diaku santri sebagai santrinya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1918 sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, Nahdlatul Ulama adalah gelembung-gelembung kecil awalnya yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Tujar. Di situ adalah kumpulan bagaimana nasionalisme bergabung dengan agamis. Di sana mereka berkumpul bagaimana membangun peradaban bangsa ini. Suatu hari ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepada salah satu temannya untuk bergabung di Nahdlatul Ulama, apa jawaban dari Kiai Haji Wahab Hasbullah?
saya akan bergabung dengan NU dengan satu catatan, NU tidak meminta-minta, NU bukan pengemis, tapi NU selalu iuran. Aliuran dengan amin can bayar iuran. Makanya apa yang diajarkan oleh para ulama NU itu adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitannya para ulama. Ulama itu adalah sebuah manusia yang fenomenal, tidak hanya mempunyai pemikiran yang cerdas, tapi harus dibekali dengan hati yang bersih. Orang banyak yang pintar tanpa adab, maka itu bukanlah ulama. Iblis lebih pintar dari manusia, tapi dia tidak mempunyai adab, maka mereka adalah ahli neraka. Kalau orang-orang yang bergabung di NU hanya sebuah jabatan dan materi, maka dia bukan Nahdlatul Ulama, tapi mereka adalah Nahdlatul Juhala. Kebangkitan orang-orang yang bodoh, karena orang bodoh itu persoalannya hanya dua. Yang pertama adalah hubbud dunya. Kenapa yang hubbud dunya itu termasuk orang yang bodoh? Kenapa yang mencintai dunia itu adalah orang-orang yang bodoh? Karena dunia itu adalah hanya bayangan semu yang bisa menghancurkan kita ke dalam api neraka. Tulikan itu jam seberapa? 15 menit deh. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dari hal yang paling kecil tentang bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, anak-anak santri diajarkan oleh Rasul sebuah doa yang sangat sederhana. Apa doa snack, cek? Doa snack apa? Ai doa rek dahar apa? Eta doa snack teh. Doa snack eta teh ngaranna teh. Kumaha cik sok doa rek tuang kumaha? Allahumma barik lana fima rojak wakina. Doa ini sederhana kelihatan, tapi kalau kita melihat dan mengkaji serta merenungkan, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Doa ini diawali dengan Allahumma, yang mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita kepada Allah, karena akidah itu adalah al-imanu billah. Bagaimana kita mengimani Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada lagi, kata Rasul, orang yang akan masuk surga nanti dari kalangan orang-orang Islam adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah hari ini hanyalah menjadi sebuah slogan semata. Nahdlatul Ulama, kenapa hari ini NU besar? Kenapa hari ini NU terkenal di mana-mana? Orang-orang NU hebat-hebat, orang-orang NU kuat-kuat. Aya nu kuat ku duit, aya nu kuat ka era, aya nu kuat beungeut, aya karuat orang NU mah beungeutna. Aya nu kanal kulit beungeut kuat ku ka era, aya nu kanal dunyana, aya ilmuna mah geus pasti. Geus pasti. Karena ini Nahdlatul Ulama diciptakan bukan asal-asalan,
Nahdlatul Ulama didirikan bukan asal-asalan, tapi Nahdlatul Ulama didirikan hasil dari pemikiran yang hebat, ulama yang hebat, kiai yang hebat, waroknya hebat, akhlaknya hebat, keilmuannya hebat, dan tidak bisa digadaikan dengan secuil kekayaan apapun. Yang mereka inginkan hanyalah mardotillah dan umat ke depan bagaimana maslahat, serta bagaimana umat ke depan menjadi pengikutnya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba bermain-main dengan NU, karena siapa saja yang akan bermain-main dengan NU, maka NU akan membunuhnya sendiri. Jangankan hanya segelintir orang bermain dengan NU, tidak sedikit organisasi-organisasi besar selalu berhadapan dengan NU. Zaman Orde Lama NU berhadapan dengan yang nama komunis, komunis hilang, NU masih jaya. Zaman Orde Baru masih berhadapan dengan NU, hilang, NU masih ada. Kamari-kamari aya nu disebut HTI berhadapan dengan NU, HTI-nya bubar. Komo deui ngan sahiji jalema akan merusak nama NU, merusak kebesaran NU, dia akan mati sendiri termakan oleh NU. Aing sok ngamuk dikit teh, geus lapar. Allahumma, maka kita harus yang namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah Muhammad mengajarkan, dan bagaimana Rasul mengajarkan kembali setelah kita mengingat kepada Allah, padahal hakaneun aya di hareupeun urang, menang meuli urang, leres ce pamere lah cuma don sanu meuli henteu pamere teh Kang Cecep tadi di payuneun urang dahareun teh leres, tapi doa orang Allahumma barik lana, kunaon teu barik li, terus padahal nu rek daharna urang, dahareun anu urang. Kangjeng Rasul mengajarkan bagaimana kita sesama manusia, bagaimana kita sesama manusia untuk saling mendoakan dan saling mengingatkan. Ketika Allahumma barik lana, lana di situ mengandung urang kudu ingat kanu melak parekna, ingat kanu nungguan sawahna, ingat kanu ngahelerna, ingat kanu ngalasuluhna, kabeh diingat ku urang sehingga terjadi makanan di hareupeun urang. Maka kalimatnya barik lana, itulah Nahdlatul Ulama. Pima rozaktan, kunaon pima rozaktan, kunaon teu ngobrolna di dinya pedadareun nu aya hareupeun urang, henteu kalimatna piat ami gitu. Hakaneun aing, tapi pima rozaktan, mengingatkan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah, dirizkian oleh Allah. Apapun yang terjadi adalah berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya bima rozaktan, dina rizki anu dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana. Wakina adzabannar, ini adalah sebuah harapan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, yang diceritakan oleh Kangjeng Rasul agar manusia mempunyai optimisme untuk membangun masa depan, agar manusia mempunyai harapan untuk membangun masa depan. Cek nini teh Kang ulah ngomongkeun masa depan aing geus kolot isuk ge pae. Masa depan itu bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita juga sama di akhirat, juga masa depan kita. Makanya waqina adzabanna, eta doa
siga nu teu sapira padahal doa eta teh jurig wae sarieun mun aya jurig baca doa eta lah lumpat jurig sabab jurigna sieun dihakan dan ayeuna mah loba pahakan MWC pahakan ranting pahakan. Yang harus diingat dalam struktur NU adalah kalaupun jabatan itu dikasihkan kepada satu orang untuk memimpin NU, ingatlah bahwa NU bukan miliknya dia, bahwa NU bukan milik seseorang, bahwa NU bukan milik. Kalau dia jadi ketua ranting bukan berarti satu ranting miliknya dia. Makanya lamun aya dahareun bagi pimarojak tanah ulah ku sorangan amplopna tuh aku sorangan bagikeun Kang Amin sabatang ewang. Saya teringat Kang Oteng, saksi hidup perjuangan NU yang masih ada hari ini. Beliau adalah senior ya. Jadi lamun disebut sesepuh kusim kuring bisi can ngarasa kolot mata senior we gitu. Senior. Disebut sesepuh mah bisi can ngarasa kolot poteng jadi senior. Saksi hidup bagaimana susahnya membangun gerakan Nahdlatul Ulama, bagaimana susahnya membangun gerakan pemuda Ansor, bagaimana susahnya membangun gerakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, bagaimana susahnya membangun gerakan Fatayat, membangun gerakan Muslimat, susah. Tapi hari ini orang menikmati itu tanpa tahu siapa yang berjuang. Yang saya tidak inginkan hari ini di Nahdlatul Ulama, kita sama, mau LDNU, mau Ansor, mau Banser, mau Fatayat, mau Muslimat, mau IPNU, mau IPPNU, kalau tujuannya sama maka kita akan ketemu di muara yang sama. Kalau ada yang menghujat LDNU tentang pengajian LDNU, berarti muaranya tidak akan ketemu, berarti tujuannya tidak sama dengan NU. Sederhana. Inilah yang dibangun oleh gerakan Nahdlatul Ulama, gerakan kemaslahatan. Bangunlah optimisme yang hebat, generasi muda yang hebat. Jangan ajarkan generasi muda dengan persoalan-persoalan yang tidak baik. Usikum bisababil khair fa innahum araqqu afidatan. Wasiatkan kepada generasi muda itu dengan kebaikan. Berikan pemahaman tentang bagaimana ber-NU yang baik, bagaimana berharokat yang baik, bagaimana berfikroh yang baik di Nahdlatul Ulama. Berikan support yang terbaik sehingga NU ke depan bisa menjadi lebih kuat. Karena generasi muda ini arok, hatinya masih lembut, masih bisa kita ingatkan. Jadi kalau nanti ada masalah dengan LDNU, tolong Rois Suriah, hampir Surili dewa, Rois Suriah, ingatkan kami sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama. Ada satu cerita, Al-Imam Ibn bin Ibnu Ayas kerjalan-jalan ke pasar, lain ke pasar Bangun Jaya. Sebelum ke pasar Bangun Jaya, bisi papangi jeung paku woteng disangka minta rokok ke pasar. Terus di pasar aya jalema opatan keur mangul mayit, digotong ke opatan, di tukang aya hiji ibu-ibu nuturkeun. Ibnu Iban heran kunaon ieu mayit ngan dianterkeun ku opatan.
baheula mah heran kitu teh ce sabab can aya corona ari ayeuna mah teu biasa daga aya corona mah ngan opatan sabab lamun genepan buruhna saeutik ewang. Jadi tukang gali kubur we opat. Jadi lamun 20 juta tepan lumayan 5 juta ewang. Da lamun lobaan ngabring kudu kabagi kabeh ku kepala desa. Kapan cenah 50 desa teh kepala desa? 50 juta saja lamun paeh corona teh. Mun hayang duit 50 juta bisa teu boga jang tahlil api-api corona we ka kepala desa. Ibnu Ibban heran sehingga Ibnu Ibban naros kunaon ieu mayit ngan dianterkeun ngan kurku opat jelema ditambah hiji awewe. Saur eta pamaget nu opatan pamuda nu nganterkeun mayit, kami ge mu nganterkeun ieu mayit teh sabab ieu budak teh keur jaman hirupna teu pernah papanggih jeung kahadean. Kata tangga nongengan kakolotna ngalawan kaajengan nyiduhan eueuh hade sehingga Ibnu Ibban heran kunaon eueuh kalakuan nu bener goreng we kakolot goreng ka tatangga goreng ka babaturan goreng ka sasaha goreng abdi ge alim kang nganterkeun ieu mayit teh ngan pedah dibayar we kuno janten ibuna kerasa sote di dia lamun nganterkeun mayit sok dibayar tara bayar apa kuung ge mah karunya. Tapi saur ibuna ya Imam tapi anjeun ulah hariwa ieu pun anak samemeh ngantunkeunana dina waktos gering anu ripuh kabina-bina anjeunna manggil ka sim kuring nu janten ibuna. Saur anjeunna anak ma sim kuring teh jalma anu doraka, sim kuring teh jalma nu teu pernah nyeun kaadean ka emak, tapi kuring maot mah hayang hade mak papatahan kuring kumaha carana maot anu hade di papatahan kuno janten ibuna kumaha carana maot hade. Kieu maot hade teh jang nu disebut maot hade teh tungtungna kade ulah leupas tina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saparantosna bade ngantun anjeunna wasiat kanu janten ibuna ma ulah dibeja-beja ka batur kuring maot hade sabab batur mah moal percayaeun kuring hade batur can puguh percaya kuring goreng eta nu dipikahayang ku batur. Jadi lamun LDN nu loba nu ngomongkeun antapkeun can apaleun batur makana kahadean urang. Antap. Tapi kuring rek wasiat mah bejakeun we kanu opatan nu tadi ya. Ngan engke lamun kuring geus maot mah wayahna kuring rek wasiat ka emak nu kahiji wasiat teh ka emak teh bejakeun ka Allah yen kami teh kuring teh maot teh geus dihampura ku emak. Lamun emak can puas teu bisa ngahampura ka kami engke kami geus paeh tincakan awak kami mah nepi ka emak puas nepi ka emak eueuh dina awak emak pikiran yen ieu budak nu nganyerikeun kanu jadi indungna. Lamun aya caritaan kami nu nyentuh ka emak tincakan lambe abi mah nepi ka emak puas nepi ka dina manah emak geus eueuh deui aya emutan bahwa ieu budak anu doraka. Saparantos kitu engke di akhirat ku emak bejakeun ka Allah hada jazaa'u man asallah, ini adalah balasan bagi orang yang maksiat kepada Allah. Ucu arek budak dileyekan geus paeh akhirna eta pamuda mautna husnul khotimah ditampi iman Islamna ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mencela siapapun di dunia, terutama dengan dosanya, karena barang siapa yang mencela saudaranya dengan dosanya, maka Allah tidak akan mematikan dia sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ini adalah harapan bagi generasi muda untuk membangun optimisme, untuk membangun harapan. Boleh kita punya masa lalu yang tidak baik, tapi masa depan adalah harapan buat kita semua. Boleh masa lalu kita tidak benar, tapi masa depan adalah pintu taubat yang lebih berharga buat kita. Boleh masa lalu kita tidak pernah dicintai oleh orang lain, tapi masa depan kita bagaimana mencintai orang lain. Jangan sekali-kali kita menjustis generasi muda kita sudah selesai hari ini, tapi bagaimana kita membangun harapan ke depan, membangun optimisme ke depan, membangun gejolak-gejolak yang lebih baik ke depan, agar langkah lancar menjadi lebih baik. Tak penting masa lalumu, tak penting kapan kamu mati, tapi yang penting adalah bagaimana caramu merubah dirimu. Jadi banyak kawan-kawan yang satu nasib dengan saya di sini. Banyak kawan-kawan yang satu nasib dengan saya, punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang tidak baik, punya masa lalu yang jelek. Bukan harus bangga mempunyai masa lalu yang jelek, tapi kita juga berhak untuk masa depan. Siapapun yang punya masa lalu yang jelek, jangan kita pernah berputus asa karena latar belakang kita. Jangan kita pernah berputus asa karena kelakuan kita ke belakang. Jangan kita pernah berputus asa karena kita dilahirkan dari siapa, karena kita masih punya masa depan. Karena hari esok masih ada waktu untuk kita untuk merubah diri kita. Ece wayahna ulah lamun budak kurang bangor, ulah dicarekan wae, arahkeun ku ece ka arah nu lebih baik. Cenah kumaha buk nage perang sia eta mah. Siga nu dibentar gelap ge gagah teu paeh tibang perang huluna. Keun we heula urusan perang mah, nu penting mah dikumah beungeutna. Diantingan keun wae heula, ditatoan keun wae heula, asal di baju atuh. Artinya bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara dan strategi yang dibangun adalah dengan bagaimana mengambil hati para orang-orang itu. Jadi budak ngora ulah wara dicarekan ce, budak ngora baong biasa, budak kolot baong luar biasa. Luar biasa. Jadi maksudnya keluar dari kebiasaan. Biarkan, karena itulah bentuk ekspresi yang akan dia lakukan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan kita ke arah yang lebih baik. Jadi Pak Rois Suryah punten panginten Kiai ayeuna nu disepuhkeun ku urang-urang sadayana, ingatkan kami, tegurlah kami, arahkan kami jika itu keluar dari dan norma-norma yang tidak baik. Tapi kalau ini bermanfaat untuk umat, support kami, dukung kami, berikan kami harapan, berikan kami masa depan, supaya ke depan kita akan selalu lebih baik. Saya ingin ke depan langkah lancar, tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan bagi siapapun. Saya masih ingat waktu kecil, langkah pelancar mah sosok menakutkan yang para pejabat, karena datang ke langkah pelancar pasti dibuang gitu. Camat buangan, polsek buangan, koramil pamicenan. Hari ini langkah pelancar adalah
sebuah generasi muda yang cantik, menarik, dan siap untuk dipetik oleh siapapun. Maka kita harus menyiapkan generasi-generasi muda ini yang lebih handal dan lebih baik. Proses di dalam berorganisasi, proses di dalam kehidupan, semuanya ada prosesnya. Tapi saya meminta, jangan ajarkan kami cara-cara kotor untuk mendapat kesuksesan. Jangan ajarkan generasi muda langkah lancar. Jangan ajarkan NU langkah lancar. Jangan ajarkan Patayat langkah lancar. Jangan ajarkan Muslimat langkah lancar. Jangan ajarkan Ibnu dan IPPNU langkah lancar meraih kemenangan dengan cara-cara yang kotor dan tidak beradab. Karena al-maghfurlah para muassis Nahdlatul Ulama, bukan itu saya yakin cita-citanya. Karena cita-citanya adalah maslahatul ummah. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Kita bangun harapan ke depan yang lebih baik, lebih moderat, lebih beradab, bukan lebih biadab. Karena kebiadaban itu tidak akan lama. Maka carilah cara-cara yang beradab. Karena hari ini kita tidak melihat apapun, dimanapun bentuknya, apapun jenisnya, kalau dalam hati kita ditanamkan rasa cinta, maka kita akan menemukan kejayaan yang abadi. Karena saya asli, Kang, saya asli orang Langkap Lancar. Saya dilahirkan di Langkap Lancar. Ibu saya orang Langkap Lancar. Bapak saya orang Langkap Lancar. Aki saya orang Langkap Lancar. Dan hari ini saya di Langkap Lancar. Maka tanggung jawab kita sebagai orang Langkap Lancar, orang Langkap Lancar tidak menyayangi Kang Oteng wae nuti pada herang ka Langkap Lancar geus seperti orang Langkap Lancar. Masa orang Langkap Lancar akan merubah tatanan Langkap Lancar? Tatanan Langkap Lancar yang dibangun oleh para orang tua kita adalah tatanan yang beradab, tatanan yang bijaksana, tatanan yang sopan, tatanan yang arif. Maka dari itu, kalaupun kita hari ini tidak benar, kalaupun kita hari ini belum benar, kalaupun kita hari ini belum menemukan kebenaran, tapi marilah kita cari kebenaran itu, kita temukan kebenaran itu sampai kita menemukan titik yang benar dan lebih benar dari apapun itu namanya kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.